Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya, Anastasia Anindita dalam Info Jatim edisi 25 April 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin apel kesiapsiagaan nasional pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satuan Perlindungan Masyarakat tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara resmi membuka ajang Talenta Siswa Jawa Timur 2025 di Sekolah Alkitab Batu. Dinas Kominfo Jatim menggelar nonton bareng nobar film animasi Jumbo. Dari kantor Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin apel kesiapsiagaan nasional pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satuan Perlindungan Masyarakat tingkat Provinsi tahun 2025. Dalam apel tersebut, Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antar unsur dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan perlindungan masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin apel kesiapsiagaan nasional pemadam kebakaran dan penyelamatan Damkarat, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat Satrinmas tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025 di alun-alun Sidoarjo pada Kamis 17 April 2025. Dalam apel tersebut, Gubernur Hovifah menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antar unsur dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan perlindungan masyarakat. Kolaborasi antara elemen pemerintah dan non-pemerintah merupakan kekuatan utama dalam menjaga keselamatan masyarakat Jawa Timur. Hovifah juga memberikan apresiasi khusus kepada personil Damkarat yang memiliki dedikasi tinggi tidak hanya dalam penanganan kebakaran, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam operasi penyelamatan. Hovifah juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas dukungan penuh dalam pelaksanaan apel kesiapsiagaan tahun ini. Apel kesiapsiagaan ini dilakukan dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-106 Damkarat, HUT ke-76 Satpol PP, dan HUT ke-63 Satlinmas. Dari Sidoarjo, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, sebagai upaya memperkuat diseminasi informasi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi manajemen publik terkait konten kebijakan Pemprov Jatim. Kegiatan ini berlangsung di kantor Diskominfo Jatim pada Kamis 17 April 2025. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi manajemen isu publik di kantor Diskominfo Jatim pada Kamis 17 April 2025. Kegiatan ini melibatkan tim media sosial dari berbagai OPD serta para influencer plat merah sebagai upaya memperkuat diseminasi informasi kebijakan Pemprov Jatim di era digital. Kepala Diskominfo Jatim Syarita Ratna Dewi Agustin menyampaikan apresiasi atas peran mereka sebagai garda terdepan komunikasi publik yang menyampaikan pesan pemerintah secara cepat, akurat, dan menarik. Hadir sebagai narasumber, Akhyari Hananto dari Good News from Indonesia menekankan pentingnya membangun narasi kebijakan yang humanis dan berempati agar setiap program pemerintah terasa relevan dan inspiratif bagi masyarakat. Selain itu, sesi diskusi juga membahas strategi menghadapi krisis informasi di media sosial, teknik membuat konten kreatif, hingga menjaga integritas dan etika digital. Diskominfo Jatim berharap melalui sinergi ini, komunikasi publik antar OPD semakin solid dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus terjaga melalui narasi yang positif dan solutif. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dari ujung Jawa Timur Pulau Jawa, semangat baru muncul dan semakin berkibar. Jawa Timur dengan segala kekayaannya siap menjadi gerbang Nusantara baru. Nusantara baru
Baru yang terhubung erat dengan jaringan transportasi laut yang luas. 70% trayek tol laut di Indonesia berpusat di Jawa Timur. Ini artinya, dari Jawa Timurlah, komoditas berkualitas bersumber dan mengalir menuju seluruh penjuru negeri, termasuk menuju Nusantara Baru. Letak geografis Jawa Timur yang strategis menjadikan Jawa Timur sebagai titik sentral dan konektivitas logistik nasional. Bandara dan pelabuhan yang terhubung dengan konektivitas jalan yang memadai menjadi integrasi sempurna bagi pergerakan barang dan jasa yang efisien dan efektif. Dengan kawasan industri terluas dan terintegrasi dengan pelabuhan, siap menjadi pusat logistik terbesar di Indonesia. Menjadi magnet bagi investasi global, memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat produksi Indonesia. Bukan hanya infrastruktur yang mumpuni, Jawa Timur juga kaya akan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kampus-kampus ternama di Jawa Timur mencetak lulusan-lulusan berkualitas di segala bidang. Pembangunan kawasan ekonomi khusus semakin memperkokoh posisi Jawa Timur menjadi pusat pengembangan teknologi. Dengan potensi yang begitu besar, Jawa Timur bergerak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dari seluruh dunia. Posisi Nusantara, ibu kota baru Indonesia, semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai epicentrum Indonesia. Jawa Timur hadir sebagai lumbung pangan nasional, terus menjadi provinsi penyuplai utama bahan pangan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Komoditas seperti padi, jagung, telur, dan daging terus diproduksi secara optimal. Ayo, bersama-sama kita bangun Jawa Timur yang lebih maju dan sejahtera dengan segala potensi yang dimiliki. Dari Jawa Timur, gerbang Nusantara Baru. Nusantara Baru, Indonesia maju. Sobat Jatim, sebagai bentuk apresiasi karya anak bangsa, khususnya para animator Jawa Timur, Dinas Kominfo Jatim menggelar nonton bareng film animasi Jumbo. Nobar diikuti oleh pengelola dan admin media sosial perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Berikut liputan selengkapnya. Sebagai bentuk apresiasi karya anak bangsa, khususnya para animator Jawa Timur, Dinas Kominfo Jawa Timur menggelar nonton bareng film animasi Jumbo pada Kamis 17 April 2025. Diikuti para admin media sosial di lingkungan Pemprov Jatim dan pegawai Diskominfo Jatim. Jumbo adalah film animasi buatan Indonesia, produksi Visinema Studios yang melibatkan lebih dari 400 kreator lokal dan diproduksi selama 5 tahun. Tidak hanya menyuguhkan hiburan secara tontonan visual kaya warna dan karakter yang kuat, Jumbo menyimpan pesan mendalam tentang kehilangan, harapan, dan arti persahabatan sejati. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, memperingati Hari Kartini, seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengikuti apel pagi dengan mengenakan pakaian adat tradisional. Apel yang digelar di halaman kantor Diskominfo Jatim pada Senin 21 April 2025 dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Jatim, Serlita Ratnadewi Agustin. Berikut liputan selengkapnya. Pada peringatan Hari Kartini, seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengikuti upacara apel pagi bersama dengan mengenakan pakaian adat tradisional Indonesia. Apel yang berlangsung di depan halaman kantor Diskominfo Jatim Surabaya pada Senin 21 April 2025 itu dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Jatim, Serlita Ratnadewi Agustin. Dalam apel tersebut, Kepala Diskominfo Jatim Serlita juga melakukan berbagai penyerahan penghargaan, yakni penyerahan surat keputusan kenaikan pangkat kepada 10 pegawai Dinas Kominfo Jatim, penyerahan penghargaan pegawai terbaik atau Best Employee of the Month bulan Februari dan Maret 2025, serta penyerahan anugerah kepada 5 pegawai Diskominfo Jatim yang memakai baju adat terbaik. Dalam arahannya, Kepala Diskominfo Jatim Serlita mengucapkan selamat Hari Kartini, khususnya bagi para perempuan keluarga besar Dinas Kominfo Jatim.
Ia memotivasi para pegawai agar menjadikan semangat pahlawan Raden Ajeng Kartini dulu untuk dipedomani bersama dalam berkehidupan sekarang. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini atau PP PAUD Provinsi Jawa Timur, Isya Adikaryono mengajak seluruh pengurus PP PAUD Kabupaten Kota untuk memperkuat kelembagaan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan mutu layanan PAUD di seluruh wilayah Jawa Timur. Berikut informasi untuk Anda. Peringatan hari ulang tahun ke-68 Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Timur berlangsung semarak di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya pada Senin 21 April 2025. Mengangkat tema memperkuat PAUD bermutu, kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk mensosialisasikan penguatan kelembagaan organisasi PP PAUD di tingkat provinsi. Ketua DPD PP PAUD Provinsi Jawa Timur, Isya Adikaryono, membacakan sambutan Ketua Umum PP PAUD Nasional, Nani Suhajardiantoro, dan dalam sambutan tersebut ditekankan bahwa pendidikan anak usia dini memegang peranan sangat vital sebagai pondasi dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045. Di usia yang ke-68 tahun, PP PAUD juga dituntut untuk terus berbenah secara kelembagaan, salah satunya melalui transformasi status menjadi organisasi berbadan hukum. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi organisasi dalam melakukan advokasi, pengembangan kapasitas, serta menjalin kemitraan strategis demi kemajuan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara resmi membuka ajang talenta siswa Jawa Timur 2025 di Sekolah Alkitab Batu pada Senin 21 April 2025. Berikut kita lihat keseruannya. Ajang Talenta Siswa Jawa Timur tahun 2025 resmi dibuka di Sekolah Alkitab Kota Batu, Senin 21 April 2025. Ajang ini akan digelar tanggal 21 hingga 25 April 2025 di Malang Raya. Peserta merupakan siswa SD, SMP, SMA, SMK, MA, dan SLB se-Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aris Agung Paiwai, menyampaikan ajang ini mengundang juri tingkat nasional. Adapun Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan bangga menjadi tuan rumah serta kedatangan siswa-siswa berprestasi. Sementara itu, Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Maria Veronica, mengapresiasi karena Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah siswa didik berprestasi terbanyak di Sistem Informasi Manajemen Talenta. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan kegiatan ini bukan hanya sekedar ajang talenta bagi siswa-siswa hebat Jawa Timur, tetapi sekaligus menguatkan komitmen untuk bersama-sama membangun kualitas pendidikan dan karakter anak didik menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Kota Batu, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Anastasia Anindita pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.